Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat di dalam menuntut ilmu dan beraktivitas ya. Meskipun dalam keadaan yang masih adanya wabah corona, mudah-mudahan tetap tanpa surut semangat kalian ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita berlanjut kepada pembahasan tentang khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah yang terakhir, yang keempat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa masa kekhalifahan ya yang ada yang 4 orang itu radhiyallahu anhum adalah 30 tahun, dan masa yang terakhir, khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya kita sudah membahas kisah setelah wafatnya atau terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian tentunya di dalam sebuah negara ya diperlukan adanya seorang pemimpin, karena 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam saja ya tanpa ada pemimpin. Tentu artinya apa? Kerusakannya tanpa pemimpin lebih besar daripada kerusakan jika ada pemimpin yang zalim. Seperti itu ya. Oleh karena itu meskipun ada kekosongan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, ada kekosongan beberapa hari. Kemudian berbondong-bondong kaum muslimin ya, hingga mereka juga mengajak Thalhah bin Ubaidillah dan juga ya termasuk yang menjadi anggota Dewan Syuro yang 6 orang itu ya, mereka Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam agar meminta kesediaan Ali bin Abi Thalib untuk menerima ya melanjutkan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan ya, tentunya sebagai seorang khalifah. Kemudian setelah mereka meminta kepada Ali ya, Ali tidak begitu saja menerima, bahkan sempat menolak, bahkan menghindar ya ke rumah salah seorang Ansar ya sambil menutup pintu. Namun permintaan yang sangat mendesak itu ya, bahkan menghadirkan anggota Dewan Syuro yang lain ya, seperti tadi Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, hingga akhirnya Ali ya menerima permintaan dari kaum muslimin pada saat itu. Namun kondisi yang ada pada saat itu bukan pada kondisi yang normal, masih banyak kabar-kabar yang berkembang ya, baik kabar yang benar maupun kabar yang baik. Oleh karena itu fitnah itu ya, makanya disebut fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena fitnah itu tidak sekedar adanya pembunuhan ya, banyak kerusakan-kerusakan yang dialami ya akibat adanya fitnah. Jadi bahkan beberapa sahabat ya ketika dimintakan untuk baiat kepada Ali ya, ada sebagian yang masih menolaknya. Khususnya adalah keponakannya Utsman bin Affan, yaitu Muawiyah ya. Muawiyah ini berpandangan bahwa harus menuntut balas ya, menuntut balas atau mengkisos orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Namun ya ini adalah ijtihadnya Muawiyah ya.
Namun Ali bin Abi Thalib dan sebagian kaum muslimin beristihad bahwa haruslah didahulukan memilih ya atau menetapkan atau membaiat seorang pemimpin ya, yaitu penggantinya Utsman bin Affan. Sehingga dengan adanya perbedaan seperti ini ya, maka keadaan memang eh, cukup kacau ya. Mengapa Ali beristihad bahwa harus ditegakkan atau ditetapkan dulu seorang pemimpin ya? Karena orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ya, beberapa dari mereka itu masih punya kekuatan yang besar ya. Jumlahnya juga sangat banyak. Mereka pada akhirnya nanti ketika Ali ditetapkan sebagai khalifah, mereka berlindung di balik kubu Ali bin Abi Thalib ya. Ada juga memang di antara mereka ada juga yang tidak tahu sama sekali ya, tidak paham, mereka terprovokasi ya. Ada juga yang mereka memang munafik, dari golongan orang-orang munafik. Dan munafik zaman dulu ya tidak kelihatan ya, tidak kentara. Kita tidak bisa, mereka kaum muslimin tidak bisa menilai seseorang itu munafik atau bukan. Kemudian kita mengenal dulu tentang Ali bin Abi Thalib ya. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Ya. Nama pamannya, nama bapaknya ya, Abi Thalib ini nama lainnya atau nama aslinya adalah Abdul Manaf. Beliau lahir di Mekah tahun 23 sebelum hijrah, lebih kecil dari Rasulullah 30 tahun. Jadi pada saat Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib masih berumur 30 tahunan ya. Baru ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, beliau berumur 58 tahun, artinya sudah matang. Kemudian kunyahnya adalah Abul Hasan, di mana Abul Hasan artinya bapaknya Hasan ya, karena Ali punya anak yang bernama Hasan ya, kembar dengan Husain. Ali bin Abi Thalib juga punya kunyah lain ya. Kunyah itu nama panggilan, nama alias, yaitu Abu Turab ya, yang memberi adalah Rasulullah SAW kepada beliau radhiyallahu anhu, karena pada saat ditemukan oleh Rasulullah ya, ketika sedang ada konflik rumah tangga dengan istrinya, yaitu anaknya Rasulullah, yaitu Fatimah ya, Fatimah. Kemudian Ali sedang tidur ya, tidur di masjid, tapi masjid kan pada saat dulu tidak ada karpetnya ya, jadi tanah, sehingga masih ada bekas tanah di tubuhnya, sehingga Rasulullah memanggilnya Abu Turab. Kemudian ya, Ali menikahi putri Rasulullah, yaitu Fatimah ya. Kemudian ibu beliau bernama Fatimah binti Asad binti Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi ayah beliau adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah. Namun sayang, beliau tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan mati di atas kekufuran. Nah, kemudian mengapa Ali bin Abi Thalib bisa masuk Islam ya? Nih keislamannya, riwayat keislamannya. Karena beliau di bawah tanggungan Rasulullah, selalu ya tumbuh di bawah asuhan Rasulullah. Jadi ada yang mengatakan usia Ali pada saat itu 7 tahun. Ada juga yang mengatakan 8 tahun, ada juga yang menyatakan 10 tahun. Dan Ali adalah bocah ya yang pertama yang masuk Islam. Namun sempat Ali itu merahasiakan keislamannya karena khawatir ayahnya tahu ya, bakal marah ya. Tapi ketika Abu Thalib itu mengetahui anaknya itu masuk Islam, maka malah memerintahkan supaya anaknya itu ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya, setelah kematian atau wafatnya Fatimah ya, beliau
menikah lagi dengan wanita lain ya. Jadi sempat waktu itu putri Abu Jahal ya itu ingin dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dilarang oleh Rasulullah karena tidak boleh ya bersatu di dalam keluarga itu antara dirinya Rasulullah SAW dengan musuh Allah ya. Tapi setelah Fatimah wafat, beberapa dari uh, beberapa wanita ya Ali bin Abi Thalib menikahinya, dan kurang lebih ada 8 ya yang tercatat sebagai istri beliau. Ada juga budak-budak yang kalau dulu budak itu bisa bisa dipergauli layaknya suami istri, layaknya istri gitu ya. Kemudian dari pernikahan Ali bin Abi Thalib ya, yang paling terkenal adalah ya dari Fatimah mendapatkan 2 putra dan 2 putri ya. Kemudian setelah Fatimah wafat, dari Ummul Banin Ali mendapatkan 4 putra yang semuanya meninggal ya, semuanya gugur pada saat di Karbala ya, ketika kisah terbunuhnya Husain akibat pengkhianatan kaum muslimin pada saat itu ya, yang dipelopori oleh orang-orang Syiah ya. Kemudian istri yang kedua Laila binti Mas'ud ya memiliki 2 anak, yang kedua anaknya ini juga gugur di Karbala. Jadi dari seluruh istrinya, beliau radhiyallahu anhu ya mendapatkan 14 putra dan 7 putri. Masyaallah ya. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Dengan banyaknya jumlah kaum muslimin akan menjadi sebuah kekuatan ya. Jadi kalau nanti kalian punya anak ya atau menikah, jangan pelit-pelit anaknya cuma 1 atau 2 ya. Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anak, jadi jangan pelit-pelit anaknya ya. Kemudian sifat fisik Ali bin Abi Thalib ya, beliau tuh sawok matang, kulitnya sawok matang, berkepala botak, pendek, dan berjanggut lebat. Jadi kalau dinyatakan berjanggut lebat artinya para sahabat memelihara janggut ya, tidak dicukur, karena mencukur janggut adalah kebiasaan orang-orang di luar Islam pada saat itu ya. Jadi janggut juga merupakan sebuah syariat untuk menyelisihi kaum kafirin. Kemudian beliau berwajah tampan ya, agak pendek tadi disebutkan, dan bermata besar. Jadi dalam peristiwa atau kita membahas tentang kisah para sahabat, khususnya Ali bin Abi Thalib ini, kita menarik kesimpulan ya bahwasanya kisah Ali bin Abi Thalib ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebagai sebuah pemahaman kita ya terhadap akidah bahwasanya Ali adalah khalifah yang keempat, bukan Abu Bakar maupun Umar radhiyallahu anhuma itu mengambil jatah kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah SAW sendiri tidak memberikan isyarat apapun ya, tidak berkata apapun bahwa kekhalifahan itu adalah setelah beliau adalah Ali ya. Ini berbeda dengan Syiah ya. Jadi dari kisah Utsman, Ali ya, banyak beberapa firqah yang muncul ya. Di antaranya adalah Khawarij ya. Khawarij sendiri adalah orang yang menentang Ali ya. Khawarij adalah orang yang menentang Ali. Khawarij ini selalu menentang sifatnya ya, menentang pemerintahan yang sah. Dan ini juga sekali lagi ya, kalau kita melihat dunia pada saat ini juga ya, bahwasanya pemimpin itu sangat dibutuhkan ya, meskipun dia zalim itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana ya orang melihat bahwa
Muammar Gaddafi di Libya itu zolim gitu ya. Tapi lihat saat ini Libya ya begitu uh, apa porak-poranda, kemudian juga uh, politik dan ekonominya tidak stabil ya karena Muammar Gaddafi digulingkan oleh rakyatnya. Juga Saddam Hussein di Irak ya, bagaimana dulu negaranya itu bagus ya, negaranya itu tertata, tetapi sekarang masya Allah ya banyak kerusakan di sana sini, tidak hanya bentuk bangunan infrastruktur tapi juga tatanan kehidupan, hukum ya, politik dan ekonomi tidak stabil. Nah, begitu juga dengan di Indonesia pernah ya kita punya pemimpin yang dilengsarkan karena demo ya, yaitu Bapak Soeharto ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, memberikan ampunan padanya ya. Jadi jangan sampai kita punya sikap ya, punya sifat seperti Khawarij, selalu menentang pemerintahan yang sah. Itu dulu dari Pak Bunyamin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya karena siapa yang mencintai, kata Rasulullah SAW, siapa yang mencintai Ali maka dia seorang mukmin ya. Dan bagi orang-orang yang tidak mencintai Ali ya, maka ia seorang munafik, kata Rasulullah ya. Demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, sesungguhnya Nabi berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali ia seorang mukmin, dan tidak ada yang membenciku kecuali ia seorang munafik ya. Hadis riwayat Muslim nomor 249. Jadi tidak hanya sekedar pengakuan ya, sebagaimana orang-orang Syiah mengaku mencintai Ali ya, tapi pada hakikatnya ya dia kalau memiliki sikap atau penilaian buruk terhadap sahabat yang lain, khalifah yang lain, maka pada hakikatnya ia tidak mencintai Rasulullah SAW ya, justru malah menghancurkan Islam dari dalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.